Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kartika Sari. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dan teori jurnal, transaksi jurnal, posting, dan neraca saldo. Jurnal sendiri adalah semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau badan tertentu yang dicatat secara kronologis. Setelah mengetahui pengertian jurnal, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi jurnal. Nah, jurnal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan sendiri itu semua transaksi dicatat sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Lalu fungsi historis. Fungsi historis ini maksudnya transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, selanjutnya fungsi analisis. Transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan dalam sisi debit atau kredit. Jadi nanti dipilih apakah transaksi tersebut itu masuk ke sisi debit atau masuk ke sisi kredit. Selanjutnya, fungsi instruktif. Fungsi instruktif sendiri yaitu pencatatan jurnal merupakan perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. Setelah dibuat jurnal, lalu diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya adalah fungsi informatif. Nah, fungsi informatif sendiri maksudnya dengan melihat jurnal, Anda bisa mengetahui informasi-informasi yang terjadi dalam suatu transaksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis jurnal. Jurnal sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Dalam pembuatan jurnal umum ini, Anda harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus sendiri adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus ini dikelompokkan karena transaksinya yang sering terjadi pada setiap bulannya. Terdapat 4 jenis jurnal khusus, seperti yang pertama, jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang atau produk atau jasa secara kredit. Yang selanjutnya, jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu, jurnal penerimaan kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang dari berbagai sumber pemasukan seperti pendapatan, penjualan, dan yang lainnya. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran uang untuk berbagai macam biaya atau beban. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian. Jenis jurnal ketiga yang perlu diketahui yakni jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama. Jadi pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Namun, Anda harus mengingat bahwa untuk menentukan periode pelaporan pendapatan atau beban tergantung pada sistem akuntansi yang digunakan, cash basis atau accrual basis. Yang keempat adalah jurnal penutup. Jurnal penutup yakni jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Saldo perkiraan sementara yang dimaksud adalah perkiraan normal dan brevel. Adapun dasar untuk menyusun jurnal penutup yakni kertas kerja kolom laba atau rugi. Untuk semua akun harus dibuat jurnal penutup. Tidak semua akun harus dibuat jurnal penutupnya. Akun yang harus dibuat untuk jurnal penutup ada 4, yakni akun pendapatan, akun beban, rekening brevel, dan rekening ikhtisar laba atau rugi. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik berbeda dengan jurnal penutup. Jurnal pembalik dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi. Jadi, jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian transaksi
transaksi tertentu, sehingga bentuk jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian. Maksudnya, jika pada jurnal penyesuaian saldo berada pada sisi debit, maka jurnal pembalik dipindahkan atau ditukar pada sisi kredit. Begitu pula sebaliknya, sama halnya dengan jurnal penutup, tidak semua akun dapat dibuat jurnal pembalik. Buku besar sendiri adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan yang menunjukkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, fungsi dari buku besar sendiri itu untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum, sehingga bisa diketahui ada perbedaan atau tidak dari semua data keuangan yang sudah masuk. Selain itu, buku besar juga berfungsi untuk menyeimbangkan jumlah akun yang ada di kolom debit dan kredit dan juga sebagai bahan informasi ketika menyusun laporan keuangan. Untuk bentuk dari buku besar, ada bentuk T, bentuk skronto 2 kolom, dan skronto 4 kolom. Neraca saldo atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris trial balance merupakan pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara rutin, sesuai dengan kode yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada dalam buku besar. Neraca saldo biasanya memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berfungsi sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Dengan kata lain, neraca saldo disusun setelah penyusunan buku besar dan dibuat secara sistematis sesuai kode akun, tidak lagi acak. Neraca saldo sendiri memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi persiapan, untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Fungsi pencatatan, tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Dalam hal ini, pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data pada setiap akun rekening. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi ilmu akuntansi, yaitu mencatat. Yang ketiga adalah fungsi koreksi, tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Dalam laporan neraca saldo akan diketahui apakah ada kekurangan atau kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada hasil akhir pada kolom debit dan kredit. Yang terakhir adalah fungsi monitoring. Maksudnya, fungsi neraca saldo adalah untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Tahapan yang dilakukan untuk membuat jurnal antara lain: yang pertama, memahami persamaan akuntansi. Sebelum membuatnya, pastikan untuk paham persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan, hingga posisi debit kredit yang benar. Dengan pemahaman ini, maka nantinya bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, mengumpulkan dan mengidentifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi. Kemudian lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi, minimal ada 2 akun yang pasti terpengaruh. Yang ketiga adalah pencatatan jurnal. Selanjutnya, bisa melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada 2 posisi keuangan, debit dan kredit, dalam jumlah yang sama.
Dalam transaksi jurnal sendiri ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jika aktiva bertambah maka dicatat pada posisi debit. Sementara jika aset berkurang maka dicatat pada posisi kredit. Selanjutnya jika utang bertambah maka dicatat pada posisi kredit. Sementara jika utang Anda berkurang dicatat pada posisi debit. Untuk modal, jika modal bertambah dicatat pada posisi kredit dan jika modal berkurang dicatat pada posisi debit. Jika pendapatan bertambah maka dicatat pada posisi kredit dan jika pendapatan berkurang maka dicatat pada posisi debit. Yang terakhir adalah jika beban bertambah maka dicatat pada posisi debit, sementara jika beban berkurang dicatat pada posisi kredit. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah jika aktiva bertambah di debit, maka akan berkurang di kredit. Jika kewajiban bertambah di kredit, maka berkurang di debit. Jika ekuitas bertambah di kredit, maka berkurang di debit. Nah, di sini ada contoh soal mengenai jurnal umum, posting, dan neraca saldo. Pak Ali memiliki usaha yang bernama Printer Berkah yang bergerak di bidang jasa reparasi printer yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 2017. Berikut transaksinya pada bulan Oktober. Pada tanggal 1 Oktober, Pak Ali menginvestasikan uang sebesar 24 juta. Tanggal 3 Oktober membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 8 juta secara tunai. Pada tanggal 4 Oktober diberi peralatan dari PT Angkasa seharga 15 juta rupiah secara kredit. Pada 5 Oktober diterima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai. Tanggal 8 Oktober dilakukan penjualan jasa secara kredit kepada pelanggan sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 12 Oktober dibayar uang kepada PT Angkasa sebesar Rp3.500.000. Tanggal 15 Oktober diterima piutang usaha sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 20 Oktober, Pak Ali mengambil uang sebesar Rp150.000 untuk keperluan pribadinya. Tanggal 23 Oktober dilakukan investasi oleh Pak Ali sebesar Rp500.000 dalam bentuk uang tunai. Tanggal 25 Oktober dibayar piutang usaha tanggal 8 Oktober sebesar Rp1.500.000 oleh pelanggan. Yang terakhir, tanggal 28 Oktober dibayar biaya rupa-rupa sebesar Rp350.000, dibayar biaya listrik sebesar Rp1.500.000 dan biaya gaji pegawai sebesar Rp2.500.000. Nah, berikut ini adalah jawaban dari soal yang saya bacakan sebelumnya. Yang pertama itu bagian kop jurnalnya. Bagian pertama tertulis badan atau instansi yang membuat jurnal tersebut. Yang kedua jurnal umum. Yang ketiga adalah periode tanggal di mana jurnal tersebut dibuat. Pada tanggal 1 Oktober 2017 transaksinya kas berada pada sisi debit sebesar Rp24 juta. Modal Pak Ali berada pada sisi kredit sebesar Rp24 juta. Yang tanggal 3 Oktober 2017 sewa dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar Rp8 juta. Kas berada pada sisi kredit sebesar Rp8 juta. Pada tanggal 4 Oktober 2017, peralatan berada pada sisi debit sebesar Rp15 juta. Hutang usaha berada pada sisi debit sebesar Rp15 juta. Tanggal 5 Oktober 2017, kas berada pada sisi debit sebesar Rp2 juta. Pendapatan jasa berada pada sisi kredit sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 8 Oktober 2017, piutang usaha berada pada sisi debit sebesar Rp4 juta. Pendapatan jasa berada pada sisi kredit sebesar Rp4 juta. Tanggal 12 Oktober 2017, hutang usaha berada pada sisi debit sebesar Rp3.500.000. Kas berada pada sisi kredit sebesar Rp3.500.000. Tanggal 15 Oktober 2017, kas berada pada sisi debit sebesar Rp2 juta. Piutang usaha berada pada sisi kredit sebesar. Pada tanggal 20 Oktober 2017, Prive Pak Ali berada pada sisi debit sebesar Rp150.000.
kas berada pada sisi kredit sebesar Rp150.000. Pada tanggal 23 Oktober, kas berada pada sisi debit sebesar Rp500.000, sedangkan modal Pak Ali berada pada sisi kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 25 Oktober, kas berada pada sisi debit sebesar Rp1.500.000 dan piutang usaha berada pada sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Yang terakhir, tanggal 28 Oktober 2017, biaya rupa-rupa berada pada sisi debit sebesar Rp350.000, biaya listrik di debit sebesar Rp1.500.000 dan gaji berada di debit sebesar Rp2.500.000, sedangkan kas berada pada sisi kredit sebesar Rp4.350.000 dan jumlah akhirnya pada sisi debit adalah Rp64.850.000 dan pada sisi kredit sama, yaitu Rp64.850.000. Untuk posting ke buku besar sendiri dikelompokkan menurut nama akunnya, sehingga pada akun kas terdapat beberapa kali transaksi. Yang pertama pada tanggal 1 Oktober 2017, yaitu modal Pak Ali sebesar Rp24 juta di debit sehingga saldonya 24 juta. Yang kedua, sewa dibayar di muka pada tanggal 3 Oktober 2017 sebesar Rp8 juta di kredit sehingga saldonya menjadi 16 juta. Kenapa 16 juta? Karena transaksi pertama itu ada di debit, sedangkan transaksi kedua ada di kredit sehingga dikurangkan. Yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017 pendapatan jasa berada di sisi debit sebesar Rp2 juta. Tanggal 12 Oktober hutang usaha sebesar Rp3.500.000 berada di sisi kredit sehingga saldonya menjadi Rp14.500.000. Yang selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2017 piutang usaha berada pada sisi debit sebesar Rp2 juta sehingga saldonya menjadi Rp16.500.000. Yang selanjutnya tanggal 20 Oktober 2017 Privo Pak Ali berada di sisi kredit sebesar Rp150.000. Saldonya menjadi Rp16.350.000. Yang terakhir, tanggal 23 Oktober 2017, modal Pak Ali berada pada sisi debit sebesar Rp500.000 sehingga saldonya menjadi Rp16.850.000. Lalu piutang usaha berada pada sisi debit sebesar Rp1.500.000, saldonya menjadi Rp18.350.000. Biaya-biaya berada pada sisi kredit sebesar Rp4.350.000 sehingga total dari semua transaksi yang ada pada akun kas sebesar Rp14 juta. Yang selanjutnya adalah akun piutang usaha dengan nomor akun 102. Pada tanggal 8 Oktober 2017 terjadi transaksi pendapatan jasa berada pada sisi debit sebesar Rp4 juta dan saldonya menjadi Rp4 juta. Tanggal 15 Oktober 2017 kas berada pada sisi kredit sebesar Rp2 juta sehingga debit dengan kredit dikurangkan menjadi saldonya menjadi Rp2 juta. Dan selanjutnya tanggal 25 Oktober 2017 transaksi kas besar Rp1.500.000 berada pada sisi kredit sehingga menjadi Rp500.000. Yang selanjutnya adalah akun perlengkapan dengan nomor akun 104. Pada akun perlengkapan hanya terjadi satu kali transaksi, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2017. Keterangannya berupa utang usaha sebesar Rp15 juta berada pada sisi debit sehingga saldonya Rp15 juta. Akun selanjutnya adalah akun sewa dibayar di muka tanggal 3 Oktober 2017. Keterangannya kas berada pada sisi debit sebesar Rp8 juta, saldonya menjadi Rp8 juta. Selanjutnya adalah akun hutang usaha dengan nomor akun 201. Terjadi dua kali transaksi. Yang pertama pada tanggal 4 Oktober 2017
transaksinya peralatan sebesar 15 juta rupiah berada pada sisi kredit sehingga saldonya menjadi 15 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 12 Oktober 2017, kas berada pada sisi debit sebesar Rp3.500.000 sehingga saldo akhirnya Rp11.500.000. Yang selanjutnya adalah modal Pak Ali dengan nomor akun 301. Tanggal 1 Oktober 2017, kas berada pada sisi kredit sebesar Rp24 juta. Tanggal 23 Oktober 2017, kas berada pada sisi kredit sebesar Rp500.000 sehingga saldo akhirnya sebesar Rp24.500.000. Yang selanjutnya adalah prive Pak Ali. Untuk prive Pak Ali sendiri hanya terjadi satu kali transaksi. Nomor akunnya 302. Tanggal 20 Oktober 2017, kas sebesar Rp150.000 di debit dan saldo akhirnya menjadi Rp150.000. Yang selanjutnya pendapatan jasa terjadi pada tanggal 5 Oktober 2017, kas sebesar Rp2 juta pada sisi kredit dan saldonya menjadi Rp2 juta. Yang selanjutnya 8 Oktober 2017, piutang usaha berada pada sisi kredit Rp4 juta sehingga dijumlahkan menjadi Rp6 juta. Selanjutnya adalah biaya gaji. Hanya terjadi satu kali transaksi yaitu pada tanggal 28 Oktober 2017. Kas sebesar Rp2.500.000 berada di sisi debit dan saldonya menjadi Rp2.500.000. Untuk biaya listrik terjadi satu kali transaksi tanggal 28 Oktober 2017. Kas berada pada sisi debit sebesar Rp1.500.000. Saldo akhirnya menjadi Rp1.500.000. Yang terakhir adalah biaya rupa-rupa. Hanya terjadi satu kali transaksi pada tanggal 28 Oktober 2017 yaitu kas sebesar Rp350.000 berada pada sisi debit dan saldo akhirnya menjadi Rp350.000. Yang terakhir adalah neraca saldo. Untuk neraca saldo sendiri dibuat dengan cara mengelompokkan akun mana saja yang masuk pada sisi debit dan akun mana saja yang masuk pada sisi kredit. Nah, yang pertama, akun yang masuk pada sisi debit adalah kas sebesar Rp14 juta, piutang usaha sebesar Rp500.000, peralatan sebesar Rp15 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp8 juta, privo Pak Ali sebesar Rp150.000, biaya gaji sebesar Rp2.500.000, biaya listrik sebesar Rp1.500.000, biaya rupa-rupa sebesar Rp350.000, dengan total saldo adalah Rp42 juta. Yang selanjutnya adalah akun kredit. Ada 3 yang masuk pada penggolongan akun kredit. Yang pertama adalah modal Pak Ali sebesar Rp24.500.000, pendapatan jasa sebesar Rp6 juta dan hutang usaha sebesar Rp11.500.000 dengan total menjadi Rp42 juta. Sehingga debit dengan kredit saldonya berjumlah sama yaitu Rp42 juta.